Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Khalil Nafis merasa sedih atas pernyataan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas yang membandingkan pembatasan suara toa di masjid maupun musola terkait azan dengan gonggongan anjing. Khalil merasa ilustrasi yang disampaikan tidak dalam konteks yang pas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kadang malas berkomentar soal membandingkan sesuatu yang suci dan baik dengan suara hewan najis mughalladhah, ujar Khalil berusaha menahan diri ketika dikonfirmasi di Jakarta. Kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu. Menurut dia, hendaknya seorang pejabat bisa menyampaikan sesuatu kepada publik dengan bahasa santun. Khalil pun berdoa kepada Sang Pencipta agar semua masyarakat mendapat perlindungan dari masalah yang sedang dihadapi. Karena itu bukan soal kinerja, tapi soal kepantasan di ruang publik oleh pejabat publik. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan melindungi kita semua, kata Khalil. Pada Rabu 23 Februari 2022, Menak Yakut Khalil Qaumas membuat geger jagat dunia maya. Hal itu setelah video wawancara Yakut terkait surat edaran penggunaan pengeras suara di masjid dan musola viral di media sosial. Karena alasan itulah Kementerian Agama mengatur soal toa masjid agar jangan sampai mengganggu masyarakat sekitar. Mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola. Yakut menilai suara-suara dari masjid selama ini merupakan bentuk syiar. Namun, dia menilai suara dari masjid bisa menimbulkan gangguan jika dinyalakan dalam waktu bersamaan. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Dia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya ialah gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu komplek, misalnya kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu enggak? Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu.